Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh senang melihat sebuah kesebelasan sepak bola yang kompak di dalam bermain. Saudara, kekompakan itu adalah hal yang sangat indah. Namun saudara, kekompakan dari sebuah kesebelasan sepak bola, saudara, itu bukan terjadi otomatis. Tetapi mereka harus melatih, berlatih, membiasakan diri, dan saling memahami satu sama lain. Saudara, demikian juga kesehatian, kesatuan di dalam keluarga kita atau di dalam keluarga rohani kita, saudara. Saudara, ketika kita memiliki kesatuan, kebersamaan, kesehatian, saudara, dunia akan melihat betapa indah komunitas, keluarga, gereja, di mana kita berinteraksi dan kita bertumbuh. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semakin hari, semakin kita menyaksikan betapa mudahnya, saudara, komunitas itu menjadi retak atau pecah. Seperti komunitas yang terkecil di dalam masyarakat itu adalah keluarga atau suami istri, ataupun komunitas-komunitas yang lain, saudara. Saudara, bagaimana dengan persekutuan orang-orang Kristen? Saudara, ternyata persekutuan orang-orang Kristen juga tidak luput dari ancaman, keretakan, dan perpecahan. Saudara, pekerjaan si jahat itu sangat ampuh untuk merusak tatanan kehidupan manusia, yaitu dengan cara mengadu domba satu sama lain. Bagaimana caranya? Si jahat selalu menghasut kita agar kita lebih mengutamakan diri kita sendiri daripada orang lain, serta kita dihasut supaya kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Kita meninggikan diri, dan kita juga merasa bahwa saya punya hak. Saudara, coba kita renungkan. Bukankah keretakan dan perpecahan apapun jenis komunitasnya adalah berakar dari hal-hal seperti ini? Saudara, sebagai orang percaya, ketika kita memelihara kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan, hal ini akan menjadi kesaksian dan memuliakan Kristus. Saudara, mari kita membaca Filipi pasal 2 ayat 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah nasihat yang cocok untuk semua zaman. Bukan hanya pada masa Rasul Paulus, tetapi juga untuk masa kini. Saudara, nasihat ini lahir karena memang adanya kebutuhan di gereja di kota Filipi untuk selalu diingatkan akan hakikat gereja, pentingnya kesatuan dan kesehatian. Saudara, demikian juga hari ini. Kita harus selalu diingatkan betapa kita sudah disatukan di dalam Roh Kudus. Maka itu kita harus memelihara kesatuan dan kesehatian di dalam tubuh Kristus. Dan juga saudara, tentunya sebagai anak-anak Tuhan di dalam keluarga kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kekuatan dan keniscayaan kita sebagai orang percaya untuk tetap dapat bersatu dan bersahati
Yaitu ketika kita ini berada di dalam persekutuan yang erat dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaknya kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, kesatuan, kesehatian, kebersamaan orang-orang percaya. Saudara, itu bukan didasarkan kepada kekuatan kita, latar belakang kita, karakter kita, temperamen kita, status sosial kita, atau yang lain-lain. Saudara, kesatuan, kesehatian, kebersamaan orang-orang percaya itu ada dan terjadi di dalam Kristus. Saudara, hanya ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan sebagai tubuh Kristus itu menjadi hal yang dapat terrealisasi. Saudara, ketika kita sebagai orang Kristen memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus, maka saudara-saudara, kita menjadi orang yang menghargai kesatuan, kesehatian, kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Saudara, mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata di dalam Kristus itu ada nasihat. Saudara, nasihat tentunya, saudara-saudara, memberikan pertumbuhan bagi setiap anggota keluarga Allah. Bukan saja nasihat, di dalamnya ada penghiburan kasih. Saudara, penghiburan kasih ini, saudara-saudara, yaitu penghiburan yang lahir daripada kasih. Saudara, di sini, saudara-saudara, satu dengan yang lain memberikan dorongan di dalam segala keterbatasan masing-masing. Saudara, penghiburan ini mempererat satu dengan lain oleh karena ada kasih di dalamnya. Bukan saja ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Saudara, artinya apa? Saudara, orang yang di dalam Kristus, saudara-saudara, maka saudara ada kebersamaan secara rohani. Saudara, orang percaya persekutuannya bukan sekedar persekutuan lahiriah, tetapi karena setiap kita telah menerima bagian di dalam Roh Kudus. Saudara, persekutuan roh satu dengan yang lain, saudara-saudara. Itu saudara-saudara membuat orang-orang percaya memiliki satu hati, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara, bukan itu saja. Ketika kita berada di dalam Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus, kita memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, kasih mesra dan belas kasihan itu, saudara-saudara, lahir karena memang kita menyadari setiap kita, saudara, memang adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Sehingga kita juga berbelas kasihan satu sama lain. Kita menyayangi satu sama lain. Saudara, ini terjadi ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita di dalam kita mengusahakan memelihara kesatuan, kesehatian, kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Saudara, kita merawatnya dengan kita memiliki persekutuan yang indah dengan Kristus. Karena dengan kasih Kristus, itulah saudara, kita mewujudkan kesatuan, kesehatian, kebersamaan, dan saling menopang. Sehingga setiap orang percaya menjadi orang percaya yang tangguh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kesatuan dan kesehatian itu memerlukan kerendah hatian dan semangat mementingkan orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kesatuan dan kesehatian saudara di komunitas apapun saudara-saudara pasti memiliki dua karakteristik ini. Yang pertama adalah orang-orang di dalamnya itu memiliki kerendah hatian, tidak arogan, tidak meninggikan diri, merasa segala sesuatu
adalah hasil kebersamaan. Saudara, ini membangun kesatuan dan kesehatian. Tapi bukan itu saja. Ciri kedua adalah orang-orang di dalamnya itu mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Nah, saudara, ketika kita sebagai orang percaya di dalam tubuh Kristus mencari kepentingan orang lain daripada mencari kepentingan sendiri, saudara, ini akan mempererat kesatuan itu. Namun saudara, jikalau setiap anggota tubuh Kristus itu hanya memikirkan diri sendiri, maka saudara-saudara, yang terjadi di dalam gereja adalah individualistik. Bahkan saudara, tidak jarang saudara, kita yang masih hidup dalam darah dan daging, kita bisa sikut-menyikut satu sama lain. Saudara, karena itu saudara, kerendah hatian dan mementingkan orang lain tidak dapat tidak, kecuali kita sadar kita adalah orang-orang yang menerima anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sadar Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri, dia mencari kepentingan kita. Dia datang untuk kepentingan kita. Saudara, ketika kita semakin meneladani Kristus, maka kita bisa memiliki karakteristik kerendah hatian dan semangat mencari kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Saudara, disitulah saudara-saudara, kesatuan itu menjadi kesatuan yang diberkati Tuhan, yang kaya di dalam kemurahan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memetraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami memiliki persekutuan yang indah dengan Kristus, sehingga dengan demikian, ketika rohani kami menjadi rohani yang dipelihara oleh Roh Kudus, kami juga bisa merawat kesatuan, kesehatan, kebersamaan di dalam tubuh Kristus. Dan bukan itu saja, di dalam keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.